Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami 3P, para pencari petunjuk. Sekarang kita ada di episode 48, dan judul yang akan kita bahas di episode 48 ini adalah misi manusia di muka bumi itu apa? Nah, kenapa kita bahas judul ini? Karena banyak orang, mereka yang dalam masa-masa puber mungkin sedang mencari jati diri, kemudian dalam masa hidupnya mereka selalu berpikir, kita itu di bumi itu untuk apa sih? Banyak sekali pemuda kita yang nggak tahu untuk apa hidup. Nah, akhirnya sudah pikiran seperti itu dilewatkan saja, kemudian sekarang dunia semakin maju, teknologi semakin maju, sosial media semakin banyak, beragam isinya, pada akhirnya orang itu lalai. Bahkan yang sudah tahu pun masih bisa lalai, apalagi orang yang nggak pernah mencari tahu. Pada akhirnya mereka hanya hidup, kerja, cari istri, punya anak, senang-senang, popularitas, ya, kemudian mati tanpa membawa amal apapun. Iya. Nah, kemudian di sini kita akan coba bedah misi manusia itu sebenarnya apa sih dalam hidup itu. Karena setiap orang kan punya misi berbeda-beda maksudnya. Dari mulai Nabi Adam lahir sampai manusia terakhir nanti pasti Allah itu memberikan misi pada dia. Cuman kan kitanya harus mencari tahu misi kita itu apa. Contoh seperti itu Kak Surya, mungkin penemu misalnya Tesla gitu ya. Berarti Tesla itu sudah diwajibkan oleh Allah untuk teknologi itu untuk misi hidupnya dia. Ya. Di luar seperti apa kejadian hidupnya, yang penting dia sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk umat manusia, seperti itu kira-kira. Nah, masalahnya kan tidak semua orang dibebani seperti Tesla. Enggak, harus macam-macam, enggak mungkin sanggup satu orang. Ada yang mengurus pertanian, peternakan, teknologi, pendidikan, semuanya tujuannya ya emang untuk mengabdi pada Allah. Dia harus melakukan itu karena pengabdian pada Allah. Nah, di sini kita akan bahas di surat Al-Baqarah ayat 30. Silakan teman-teman buka sendiri Al-Qur'annya. Jadi kalau misalnya kita di sini membaca ayat, kalau teman-teman bisa membuka Al-Qur'annya sendiri lebih baik maksudnya. Lebih baik, harus setiap orang buka Quran, jangan hanya mendengarkan, harus buka agar Quran. sinkron maksudnya. Iya. Nanti kita di sini memberi pemahaman, tapi kalau cuma jadi pendengar aja ya. Allah yang menjelaskan, memahamkan. Kalau kita nggak buka Quran, nggak dapat. Ya, gimana? Kita di sini akan membuka Al-Baqarah ayat 30. Di sini artinya seperti ini. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami para malaikat di sini bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Kemudian Allah membalas kalimat itu, Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Nah, di sini unik sekali kalau sudah sampai malaikat pun. Iya, tapi poinnya di khalifah tadi. Ini sebenarnya kalau kita bahas ini panjang sekali kalau sudah pernah kita bahas yang bawah itu yang atas. Tapi di sini kita akan ambil poinnya, Allah hendak menjadikan manusia itu khalifah di muka bumi. Itu kira-kira penjelasannya seperti apa? Khalifah itulah pengganti, dulu belum ada Bani Adam, ya manusia sudah ada tapi belum ada Bani Adam. Itu segala urusan Allah yang ngatur. Nah ini khusus Bani Adam, itu aturlah bumi sesuai dengan caraku. Itu tugasnya pada kita. Yang langit menolak dan lain-lain menolak, gunung-gunung menolak itu manusia yang Bani Adam. Ya, berarti dia menerima tugas itu. Aturlah bumi ini sesuai dengan kehendaknya pimpinan, bukan kehendaknya negara, bukan kehendaknya partai, bukan kehendaknya ormas ya, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Nah, di mana kita tahu? Ya buka Quran. Berarti masing-masing, nggak mungkin kita ngatur seluruhnya ya. Ada yang ahli pertanian, ada yang ahli peternakan, ada yang ahli teknologi, ada pendidikan, ada ahli militer. Semua itu ditujukan untuk mengabdi pada perintahnya Allah. Apa saja itu ya buka di Quran gitu loh ya. Jadi Allah itu memberikan kita tugas untuk mengatur bumi ini dengan jumlah manusia sebanyak itu. Iya. Kita disuruh punya bagian sendiri-sendiri. Jadi salah besar kalau kita hanya sholat, ritual, puasa. Salah itu dasar muslim, bukan mukmin. Kalau hanya sholat, puasa, haji itu baru muslim, rukun Islam kan. Ya semacam itulah ya. Belum iman. Nah, kalau iman sudah mulai melaksanakan apa yang ada di diktat hidupnya itu, termasuk keseimbangan alam ya, kita bisa baca nanti di Ahmad 55 itu. Ya. Kita
baca dulu atau? Iya, kita baca biar jelas Sini ada dasarnya. juga ada dari surat Ar-Rahman, Ar-Rahman. surat 55 ayat 8. Di sini berbunyi, agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu, atau maksudnya keseimbangan. Keseimbangan alam itu, yaitu dalam terjemahan lain, jangan kamu buat kerusakan di keseimbangan alam, ya, jaga keseimbangan. Maknanya seperti apa? Nah, jadi kita itu nggak bisa berbuat baik hanya pada manusia, pada fakir miskin saja, pada memang fokus utama manusia, tapi nggak cukup pada alam, pada hewan, pada tumbuh-tumbuhan, pada laut, pada semua kita harus menjaga keseimbangan. Karena Allah juga dulu ngatur bumi ya semuanya, nggak cuma manusia. Nah, kalau kita pengganti ngurusi itu di bumi, ya kita harus fokus di sana. Nah, ini baru ketawaan yang dasar keimanan. Kalau tadi cuma ritual-ritual aja itu baru muslim. Ya, kalau kita bahas yang kayak kemarin, nggak mungkin orang muslim dapat Lailatul Qadar, nggak mungkin. Kalau sudah mukmin, ada peluang. Terus kayak orang sudah memudahkan urusan ya, kayak kita sering kan ngurusi KTP, SIM atau apapun lah, surat-surat apapun dipersulit, berlagak dia kayak orang yang mulia, kayak jadi Tuhan bagi orang lain. Ini sulit masuk surga orang gini. Ya mungkin dia tempat merasa mulia, dihargai orang lain, dipersulit orang. Oh kurang ini balik, kurang. Luar biasa dia kena azab nanti di akhirat. Ya jadi kalau sekarang ada di antara kita ada dari pejabat-pejabat gini, hati-hati. Allah yang menentukan Anda jadi siapa, jadi pegawai negeri, jadi ini. Itu tak ada urusannya, termasuk memudahkan urusan. Mempersulit, berarti Anda telah memberi neraka dengan rasa, wah gagah perkasa kayak apa. Mati tidak ada harganya, sudah buang ke tanah. Tapi dosa dibawa terus itu. Kita sering membahas di episode-episode awal itu, kita sering membahas bahwa penyakit manusia itu adalah merasa. Merasa ini loh. Merasa baik. Hawa nafsu lah bahasanya Quran. Merasa baik, merasa tinggi. Itu merasa itu perasaan sendiri. Itu kan bukan orang lain jijik lihat gitu. Jijik mati disumpahin. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Walaupun kita misalnya kerjanya apa, hanya sekedar mungkin dalam pandangan manusia remeh gitu saja. Cuman itulah misi kita. Jadi misi kita apapun yang Allah berikan pada kita, pekerjaan atau apa, itu misi kita. Untuk memudahkan urusan orang lain, urusan makhluk lain. Jangan macam-macam punya jabatan apapun di muka bumi. Semua ada hitungannya. Siap. Nah, jadi kita tidak usah terlalu bingung. Nanti biasanya kan orang-orang terlena oleh dunianya kalau saudara. Mereka mengejar sesuatu yang tidak ada habisnya seperti harta. Nggak pernah ada habisnya. Sama saya tambah juga ya. Kalau manusianya ibadah ritual, bunga, itu zikir juga, ritual juga gitu loh. Lah kita ini manusia kok, khalifah di muka bumi. Bukan tumbuhan. Bukan ya. Jadi cukup kira-kira seperti itu. Apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan di bumi, itu semua untuk mempermudah semua urusan makhluk ini. Mau hewan, tumbuhan, apalagi manusia lain, itu yang paling penting kalau sebenarnya. Iya, manusia sama manusia itu jangan pernah mempersulit orang lain, jangan pernah mempersulit urusan, karena kita ditugaskan Allah untuk mengatur semua ini, bumi ini menjadi semuanya, alam semuanya, tumbuhan, hewan atau benda lain. Hati-hati jaga keseimbangan, jangan dieksploitasi. Ya gitu. Dan apapun yang kita lakukan pasti dipertanggungjawabkan. Pasti. Salah atau benar pasti. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Jika ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Jika ada request mungkin mau membahas apa, insya Allah kalau kita mampu kita akan bahas. Mohon kritik sarannya. Sudah, kira-kira seperti itu saja. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.